Shalom Jemaat SGS. Selamat datang di YouTube Sola Gracia Solo. Apa kabar semuanya? Saya percaya saudara dalam keadaan baik dan sukacita. Jangan lupa say hi dulu buat semua orang yang udah gabung di live chat room kita. Buat teman kamu, keluarga, dan sahabat kamu yang belum gabung, masih ada beberapa menit nih buat kita telepon dan WhatsApp. Ayo buruan gabung. Nah, saya ada beberapa informasi nih untuk ibadah online umum di hari Minggu jam 7 pagi dan di hari yang sama akan diadakan ibadah kids online jam 9 pagi di YouTube, radio, dan Spotify. Buat jemaat yang ingin persembahan, jemaat bisa transfer melalui BCA, OVO, atau GoPay. Silahkan melihat informasi lebih lanjut di layar kaca Anda. Dan jangan lupa follow Instagram kita di @solagraciasolo untuk memantau aktivitas kita. Saya Visual dan selamat ibadah, enjoy the service, and God bless you. Nama Tuhan. Shalom, Bapak Ibu yang kasih Tuhan. Shalom. Bagaimana kabarnya siang hari ini? Luar biasa. Kita percaya bahwa kita di dalam Tuhan luar biasa. Yuk, saya undang kita bangkit berdiri sama-sama. Kita mau sapa saudara kanan kiri kita. Katakan say hello. Halo. Ayo. Apa kabar semuanya? Ya, saudara sukacita, yang sukacita berikan tepuk tangan yuk, kemuliaan bagi Tuhan kita yang dahsyat. Amin. Kita mau datang menyembah di hadirat Tuhan. Bapak kita, Bapak yang selalu menyertai hidup kita. Dia Immanuel, sampai kapanpun Dia akan selalu menyertai kita. Amin. Aku datang dan berserah, ku nyatakan Kau yang berkuasa dalam gelap. Kau setia, Kau cahaya hidupku. Kau kuatkan aku bertahan, Kau harapan dalam kesesakan. Kau buktikan kesetiaan-Mu Tuhan. Engkau Allah Immanuel. Kami percaya Tuhan, Engkau Allah Immanuel bagi setiap kami. Kau cahaya bagi hidup kami. Sebab itu kami datang Bapa. Bapakku datang untuk menyembah, untuk menyembah. Ku nyatakan Kau yang bertasa dalam lemah. Kau sempurna, Kau cahaya hidupku. Mari bersama-sama katakan, Kau kuatkan. Kau kuatkan aku
percaya Kau kuatkan. Kau kuatkan aku bertahan. Kau harapan dalam kesesakan. Kau buktikan kesetiaan-Mu Tuhan. Engkau Allah Immanuel, Engkau besertaku. Immanuel, Immanuel, Engkau Allah besertaku. Mari katakan Immanuel. Immanuel, Immanuel, Engkau besertaku. Oh Immanuel, 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 Engkau Allah beserta. Immanuel, 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 Engkau beserta. Lebih lagi katakan Immanuel, Immanuel, Engkau Allah besertaku. Amin, haleluya. Kau kuatkan aku bertahan. Kau harapan dalam kesesakan. Kau buktikan kesetiaan-Mu Tuhan. Engkau Allah. Mari yang percaya sama-sama katakan Kau kuatkan. Kau kuatkan aku. Kami percaya Tuhan, Engkau pengharapan kami di dalam kesesakan. Engkau Allah yang setia, Allah Immanuel. Kau buktikan kesetiaan-Mu Tuhan. Engkau lebih sungguh lagi. Kau kuatkan, Kau kuatkan aku bertahan. Kau harapan dalam kesesakan. Kau buktikan kesetiaan-Mu Tuhan. Engkau Allah Immanuel. Engkau Allah Immanuel. Katakan Engkau Immanuel. Engkau Allah Immanuel. Yang percaya Allah Immanuel berikan tepuk tangan sorak-sorai. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Engkau Allah Immanuel, Allah yang setia, Allah yang menyertai, Tuhan yang kuatkan, Tuhan yang menjadi pengharapan. Haleluya. Oh ya la 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 bala bala syakara ya la 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 bala 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 kirana nama takasih kira ya la 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 kasih. Oh Yesus, Engkau Tuhan, Allah Immanuel, Allah yang selalu beserta kami. Sinarara basyakira ya la 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 kirana masyakara ya la la la. Tuhan yang selalu bersama kami. Siapakah yang menjadi lawan kami dalam lembah kekelaman, dalam kesesakan Engkau pengharapan kami. Oh, Yesus,
kekuatan dan mazmurku. Engkaulah benteng perlindungan bagiku Tuhan. Sebab itu kami menyembah Allah Immanuel, Allah yang beserta kami, Allah yang menjadi penolong kami, Allah yang memulihkan hidup kami, Allah yang menyembuhkan sakit kami. Haleluya, haleluya, haleluya. Engkaulah Allahku, bertatalah Tuhan dalam penyembahan ini. Engkau yang berkuasa, Engkau yang berkuasa. Jesus, 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 we worship you, we worship you. Kami sembah Kau Tuhan, kami sembah, kami sembah, kami sembah, kami sembah Kau Bapa. Oh ya nana mala bala bala ya nana mala bala bala Kirana mala bala 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 ya nana bala bala natakasya. Terpuji namamu Tuhan, Engkau Allah Immanuel, Allah yang memberi kekuatan kami, Allah yang menyertai kami. Oh ya rara masih ada we worship you God. Kami sembah Engkau Tuhan, sebab Engkaulah kekuatan dan mazmur. Kau kuatkan aku bertahan, Kau harapan dalam kesesakan, Kau buktikan kesetiaan-Mu Tuhan. Engkau Allah Immanuel. Mari jemaat Tuhan katakan, Kau kuatkan. Jesus. Oh, thank you, Lord Jesus. Kau kuatkan aku bertahan, Kau harapan dalam kesesakan, Kau buktikan kesetiaan-Mu Tuhan. Engkau Allah Kau harapan dalam kesesakan, Kau buktikan kesetiaan-Mu Tuhan. Engkau Allah Immanuel.
percaya, berikan tepuk tangan kemuliaan bagi Tuhan. Sorak-sorai bagi Tuhan. Katakan haleluya. Haleluya. Kami percaya Tuhan, Engkau Allah Immanuel, Allah yang beserta kami. Dan siang hari ini Tuhan, kami mau menyembah Engkau lebih lagi. Sebab Tuhan baik atas kami. Tuhan sangat baik atas kami. Kami yang datang hari ini, kami pulang membawa sukacita yang besar. Kami yang di rumah, yang mengikuti ibadah streaming, kami percaya Tuhan akan memberkati dan pemulihan yang luar biasa dalam hidup kami. Kami percaya hadirat-Mu ada di tempat ini, ada di rumah-rumah. Sebab kami percaya Engkau tidak terbatas oleh ruang dan waktu. Kuasa yang sama akan ada bersama kami semua. Engkau Allah Immanuel. Dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Mari berikan tepuk tangan kemuliaan bagi Tuhan saudara. Haleluya. Saudara percaya bahwa Allah kita baik, amin. Saudara percaya bahwa Allah kita baik, amin. Bukti karya-Mu nyata. Besar cinta-Mu nyata dari generasi ke generasi. Amin. Atas sakitku, Kau angkat beban hidupku. Yesus, sungguh baik. Sangat baik, teramat baik, amin. Tuhan Yesus, sungguh dahsyat, sangat dahsyat, teramat. Yang percaya Tuhan Yesus baik, tepuk tangan sama-sama bagi Tuhan kita. Haleluya. Katakan bukti. Bukti karya-Mu nyata, amin. Dari hari ke hari, yes, amin. Besar cinta-Mu nyata dari generasi ke yang sakit dengan iman katakan, Kau angkat sakitku. Yang berbeban berat katakan, Tuhan Yesus baik. Tuhan Yesus sungguh baik, sangat baik, teramat baik. Tuhan Yesus sungguh dahsyat, sangat dahsyat, teramat dahsyat. Tuhan kita baik, amin. Dia sungguh dahsyat dan teramat dahsyat bagi setiap kita. Dia yang selalu menyertai kita. Dia Allah Immanuel. Haleluya. Sukacita bagi Tuhan kita, Allah kita yang baik. Yesus sungguh baik, sangat baik, teramat baik. Tuhan Yesus sungguh dahsyat, sangat dahsyat, teramat dahsyat, amin. Sungguh dahsyat, teramat dahsyat. Sekali lagi katakan, sungguh dahsyat, teramat dahsyat, amin. Haleluya. Berikan
Tepuk tangan kemuliaan bagi Allah kita yang dahsyat. Haleluya. Haleluya. Kami percaya Tuhan, segala perkara dapat kami tanggung di dalam Engkau yang memberi kami kekuatan. Dalam dapat ku tanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan. Tuhan Yesus penolong dan sahabat. Tetap percaya Tuhan setia. Segala perkara dapat ku tanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan. Tuhan Yesus penolong dan sahabat. Tetap percaya Tuhan setia. Segala perkara dapat ku tanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan. Tuhan Yesus penolong dan sahabat. Oh, tetap percaya Tuhan tetap percaya. Tetap percaya Tuhan setia. Tetap percaya Tuhan setia. Kami bersyukur kami punya Allah yang setia. Kami bersyukur punya Tuhan yang selalu bersama dengan kami dalam kondisi apapun. Kau selalu hadir. Dalam kondisi musim apapun selalu Kau ada bersama dengan kami. Terima kasih buat kasih pertolongan Tuhan dan terima kasih buat anugerah yang Tuhan beri kepada kami. Sehingga kami boleh ada semua bukan karena kebetulan dan perjalanan yang biasa-biasa. Tapi sebuah musim di mana Tuhan memberikan pengalaman-pengalaman yang indah bersama dengan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami siap menjadi tanah yang subur hari ini. Untuk Kau taburi kebenaran-kebenaran firman-Mu. Haleluya. Amin, amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara sekalian. Terima kasih buat teman-teman musik hari ini. Puji Tuhan, baik saudara yang ada di gereja maupun saudara yang ada di rumah-rumah, kita bisa tetap beribadah di dalam Tuhan ya. Memang keadaan seperti ini kita harus prihatin ya. Memang tidak seperti biasanya, tapi kita harus menjalaninya mau tidak mau ya. Makanya khotbah hari ini kita mau belajar tentang new normal ya, new normal. Nah, dengan adanya beberapa bulan terakhir ini, ada banyak pola kehidupan manusia yang mengalami banyak perubahan. Ada banyak perubahan. Tiba-tiba saudara pergi kalau nggak pakai masker, ada yang ganjil dalam sesuatu dalam hidup kita, betul ya? Kita pergi dari luar, kalau nggak cuci tangan rasanya gimana? Mau ganti baju juga harus ganti, harus mandi kadang-kadang. Nah, mau tidak mau kita seperti ini. Bahkan ibadah pun harus diatur seperti ini, berjarak 1 meter satu dengan yang lain. Kadang-kadang kita memang gak asik begitu ya. Tapi itulah keadaan banyak perubahan yang memang harus kita jalani dalam masa-masa new normal hari ini ya. Nah, sama seperti komputer Bapak Ibu yang kadang-kadang digunakan terus menerus, tiba-tiba boleh stuck dan tiba-tiba berhenti gitu ya. Kadang-kadang kita perlu restart semuanya, dan hari-hari ini kan kadang-kadang kita restart semua ya. Berhenti dari semua pekerjaan dan aktivitas, kita berhenti sejenak dalam semua kegiatan, semua kesibukan kita. Kita kayak disegarkan kembali minggu-minggu ini ya. Saya berdoa setelah Paskah ini juga bukan malah kita kayak api yang istilahnya redup, tapi kita makin semangat untuk punya masa depan, untuk kita membangun kembali, kita ambil cangkul lagi dan kita siap untuk bergerak dan bekerja kembali ya. Yang setuju katakan amin ya. Kalau maskernya ditutup boleh mantuk-mantuk gitu ya saudara ya. Oke, nah apa itu new normal? Definisi new normal itu ini Bapak Ibu. Sesuatu yang menuruti aturan atau pola umumnya. Tapi karena ini pakai kata new, jadi kira-kira definisinya seperti ini. Artinya sebuah suasana atau aktivitas tatanan baru untuk beradaptasi dengan situasi yang ada. Khususnya dalam COVID-19 ini ya.
Itu new normal. Memang kadang-kadang adaptasi ini memang gak enak, tapi kita harus alami itu. Nah kalau saudara lihat new normal itu bukan hanya terjadi di hari ini saja. Tapi di masa lalu tokoh-tokoh Alkitab pernah mengalami yang namanya new normal. Saya mau kasih contoh tentang Nuh. Dia pernah di lockdown kurang lebih 1 tahun 10 hari. Gak boleh keluar. Bapak ibu kan bisa keluar ke pasar, kemana, ke tetangga dikit lah, boring atau bosan jalan-jalan dikit gitu ya. Sepedaan pagi-pagi selama nggak ada orang masih sepi, oke-oke aja gitu ya, agar tapi kita safety gitu. Tapi Nuh nggak bisa gitu ya. Dan bayangkan selama itu Nuh harus beradaptasi dengan hewan-hewan, istrinya yang tidak pernah pelihara ini dan itu, harus yang namanya merawat sekian banyak spesies yang ada di bahtera itu. Ya, itu new normal. Belum lagi begitu selesai mereka keluar dari bahtera, itu kehidupan harus dimulai dengan sesuatu yang baru. Nggak tahu nih mau gimana gitu kan. Tapi mereka harus dijalani. Nggak mungkin mereka hidup di bahtera terus ya. Yang kedua, di perjanjian lama, saya mau kasih kisah tentang bangsa Israel di tanah Mesir 430 tahun. Wow, mereka itu ada di sana dan itu buat saya kayak sudah jadi zona nyaman, berakar kuat. Kayak saudara kalau misalnya ke toko ya, ke satu swalayan, beli ini, kita udah tahu tempatnya. Ini pindah sana, belok sana, ada ini, udah biasa. Coba kalau toko yang baru, saudara kadang-kadang males. Kenapa? Susah, dadak cari sana cari sini, keliling dulu, survei dulu. Tapi kalau udah masuk ke satu toko, sebut aja satu toko favorit saudara ya. Pergi ke sana, oh mau beli ini, langsung oh ini belok sana, ujung sana. Kita udah terbiasa dengan seperti itu. Nah saya kira sama, bangsa Israel yang udah 430 tahun gak gampang masuk musim yang baru. Harus mulai sesuatu yang baru. Saya tahu gak gampang kita ibadah model kayak begini. Ibadah kok ndak daftar dulu. Ibadah kok ndak boleh duduk sama istrinya. Oh istri-istriku dewe gitu ya. Mungkin kita kayak gitu ya. Mungkin kita punya perasaan-perasaan seperti itu ya. Nah itu seperti apa yang dialami oleh Israel pada waktu itu. Nah mari kita lihat new normal perjanjian baru. Di perjanjian baru ada new normal Bapak Ibu. Waktu Yesus datang itu nggak gampang bagi orang-orang sekitarnya Yesus memulai sesuatu yang baru dengan cara ibadah modelnya Yesus. KKR di lapangan, hari Sabat tolong orang, mereka nggak biasa kayak gitu tuh. Makan cuci tangan dulu, tapi Yesus beberapa sisi dia nggak cuci tangan sehingga dipersoalkan oleh orang-orang Farisi dan Saduki. Wow, itu kayak ada yang namanya kultur syok, ya, sebuah budaya yang kena benturan dengan sesuatu yang baru yang Yesus bawa. Dan itu saya kira nggak gampang orang ada di situasi seperti itu. Nggak gampang kita mengakui teman bermain kita ini kayak Tuhan dan jadi rabi guru ngajar saya. Nggak gampang, gua tahu siapa dia, aku tahu bapaknya dia kayak apa. Susah banget. Saya percaya saya saudara kalau ada di zamannya Yesus kita mungkin juga nggak percaya Yesus Tuhan. Mungkin saja karena manusia. Tiba-tiba itu teman kita jadi Tuhan. Entar dulu. Ya memang dia bisa mengadakan ini dan itu. Gak gampang memasuki sebuah norma yang baru. Tapi ada beberapa murid-muridnya, 120 murid akhirnya bisa. Nah itu waktu Yesus ada. Nah ini new normal berikutnya. Waktu Yesus mati naik ke surga. Itu gereja udah gak ada Yesus. Gimana itu? Biasanya ada Yesus yang mimpin, biasanya Yesus yang handle, biasanya Yesus yang khotbah. Sekarang teman kita yang suruh khotbah. Teman kita yang suruh doa berkat. Tiba-tiba orang-orang yang kemarin tiba-tiba suruh pimpin pujian. Wah, gak gampang saudara, gak gampang. Itulah new normal. Pada waktu Yesus naik ke surga, Roh Kudus datang. Mereka biasanya ibadah bareng-bareng di Yerusalem. Bareng-bareng kayak begini, banyak banget. Tapi gak boleh ibadah. Dan mereka pergi ke sinagog, akhirnya mereka perpecahan di mana-mana mereka pergi, perpecahan dalam bentuk ini ya. Mereka diaspora, mereka mulai pergi ke satu daerah dan merintis jemaat dan terus menerus. Dan akhirnya perubahan bisa dinavigasi. Nah itu kata kunci yang saya mau lemparkan. Perubahan tidak menghancurkan gereja waktu itu, tapi dinavigasi menjadi gerakan yang luar biasa. Mari kita buka Bilangan 11. Bilangan 11 ayat yang ke
4 dikatakan begini. Lalu orang-orang Mesir yang ikut dengan mereka mulai merindukan benda-benda kenikmatan di Mesir. Ini saya mau kasih tahu dulu Bapak Ibu. Waktu bangsa Israel keluar dari Mesir 2 juta orang, ada bangsa-bangsa non-Israel yang tinggal di Mesir terus ikut-ikutan keluar. Wah, ini mumpung keluar dari bangsa ini nih, aku juga mau keluar. Siapa tahu ikut sama orang Israel kita bisa dapat masa depan. Nah, mereka ikut itu. Nah, di perjalanan mereka merindukan kenikmatan Mesir dan hal itu menambah ketidakpuasan orang-orang Israel. Sebetulnya orang Israel nggak apa-apa, santai-santai aja menikmati karena mereka punya Tuhan Yahweh. Tapi karena ada orang-orang asing yang ada bersama dengan dia sekelilingnya itu yang sungut-sungut. Lalu akhirnya oh iya ya pikiran nalarnya mulai jalan. Makan kayak gini bosan juga ya. Oh, teman-temannya ini kemudian ngerecokin lalu mereka bersungut-sungut dan ngomong sama Musa. Artinya mereka membandingkan kehidupan new normal di mana Tuhan bawa di padang gurun dengan kehidupan di Mesir. Dan itulah semua perjalanan 40 tahun isinya cuma terus menerus bersungut-sungut. Alkitab berkata mereka tegar, tengkuk, keras kepala. Nah, mari kita belajar Bapak Ibu Saudara sekalian. Bagaimana menyikapi new normal ini. Jangan sampai kita kayak bangsa Israel di padang gurun bersungut-sungut, kita ndak maju-maju tapi orientasinya enak zaman dulu. Enak kalau saya bisnis langsung kerja di kantor, nggak usah kerjaan kayak gini, langsung dapat gaji gini-gini udah selesai gitu. Sekarang wah harus gini, harus gitu, gini-gini. Susah banget sih gitu. Nah, mari kita belajar. Kalau kita nggak siap, saudara akan stuck di situ. Dan saudara tidak sampai ke tujuan. Bahkan saudara akan dilindas perubahan itu sendiri. Bagaimana kita menyikapi? Nomor 1, tetap kuat dan teguhkan hati percaya kepada Tuhan. Itu nomor 1. Menghadapi perubahan harus tetap kuat dan teguh hati. Mungkin saudara sedang dirumahkan hari ini. Tetap kuat Bapak Ibu ya. Bukan Bapak Ibu saja, ada teman-teman yang banyak yang alami apa yang saudara alami. Kepercayaan kita kepada Tuhan harus tetap kita pegang Bapak Ibu. Coba mari kita baca bersama ya dalam kisahnya Yosua. Yosua itu ada 10 kali dicatat tentang ayat kuatkan dan teguhkan. Tidak perlu saya buka satu persatu tetapi saudara boleh foto atau saudara nanti baca di rumah. Ayat demi ayat ini bicara tentang kuatkan dan teguhkan. Tuhan berikutnya bicara kuatkan dan teguhkan. Ini Yosua sudah di padang gurun mau masuk tanah Kanaan. Tuhan ngomong, ini masuk new normal lagi loh Bapak Ibu. Mereka kan sudah 40 tahun di padang gurun, udah hidup kayak gitu. Mentalnya udah mental padang gurun, butuh new normal. Yang tadinya begini sama mana, begini sama Tuhan, sekarang harus bawa cangkul, bawa bajak, jadi petani, peternak di Kanaan. Itu gak gampang. Perlu adaptasi, perlu namanya kehidupan untuk penyesuaian demi penyesuaian. Makanya Tuhan berkata nomor 1, kuatkan dan teguhkan hatimu. Itu berkali-kali. Kehidupan Yosua itu dirubah saat dia ketemu dengan panglima Tuhan yang keren. Di Yosua 5 ayat 13. Dia ketemu sama seseorang, engkau ini lawan atau kawan? Panglimanya ngomong gini, aku bukan kawanmu, aku juga bukan temanmu, bahkan lawanmu. Aku panglima bala tentara Tuhan. Dan ayat berikutnya kalau saudara baca, Yosua tiba-tiba langsung sujud dan menyembah dan berkata begini nih di ayat berikutnya. Apakah yang akan dikatakan Tuanku kepada hambamu ini? Itu Yosua ngomong seperti itu. Lalu bala tentara Allah panglimanya ngomong gini, tanggalkan kasutmu. Berbicara menanggalkan kasut itu berbicara tentang siap menghamba dan menjadi budak. Artinya gini loh, tanggalkan kasut terus kemudian ini aku siap. Siap kau perintah, aku mau nurut dan aku mau taat. Kayak gitu. Itu namanya menghamba. Kalau Yosua memperkatakan ini di ayat itu,
Artinya Yosua mau taat, suruh maju, maju. Suruh gempur, gempur. Artinya dia siap untuk sebuah kehidupan yang baru. Bapak Ibu, kita perlu percaya kepada Tuhan lebih dari apa yang kau lihat. Kau lihat mungkin benteng Yeriko. Kau lihat mungkin bangsa enak, bangsa raksasa. Kalau saudara baca, hati Yosua diteguhkan, dikuatkan. Dia berkata gini, memang bangsa-bangsa itu raksasa-raksasa. Tapi kalau tanah itu sudah diberikan oleh Tuhan, mari kita bergerak bersama-sama. Artinya begini, kepercayaan kita kepada Tuhan harus lebih besar dari situasi apapun yang terjadi atas kehidupan kita. Yang setuju katakan amin. Come on, saya mau saudara melihat karya Tuhan yang hebat, menembus semua badai-badai yang merintangi, untuk percaya dan meneguhkan hati, aku tidak sendiri. Ada panglima bala tentara Allah yang menyertai saya. Musuh boleh banyak, harga boleh turun naik, dagangan sepi. Nggak tahu konsumen kita, pelanggan kita udah tercecer kemana-mana, udah pindah pelanggan. Saya mau katakan begini, berkat datang bukan dari pelangganmu, berkat itu datang dari Tuhan kita. Katakan amin. Come on, punya iman, teguhkan hati, kuatkan hati, berjalan. Yosua kalau mau masuk juga dia takut, Bapak Ibu, bangsa enak, raksasa-raksasa. Itu pun 2:10. Kan 12 pengintai kan. Mereka tercepit mau dilempari batu lagi. Tapi Yosua menguatkan hati. Saudara jangan jadi lemah. Piye ya usahaku, piye ya gini, piye bisnisku, piye nanti jalan ini ke depan. Gak usah jadi lemah. Karena kita punya Tuhan yang selalu bersama dengan kita. Oke, ada satu cerita di perjanjian baru, saya suka cerita ini. Waktu murid-muridnya ada di tengah lautan danau. Badai datang, Yesus datang. Alkitab mencatat mereka ketakutan begitu hebat. Yesus berkata gini, tenang. Aku ini, jangan takut. Aku ini, kehadirannya itu hadir. Dan dia berkata, aku ini, jangan takut. Jangan seperti kelas motivator. Pokoknya kita perkatakan, jangan takut, jangan takut. Terus pokoknya sambil jalan, aku enggak takut, memperkatakan itu. Padahal ya tetap takut. Karena ini bukan masalah apa yang kita ucapkan, tapi apa yang kita imani kepada Yesus Tuhan kita. Nangkep ya Bapak Ibu ya. Aku ini jangan takut. Di Matius 14 ayat 30 dikatakan begini. Ketika Petrus memandang sekelilingnya dan melihat ombak yang besar, menjadi takut dan mulai tenggelam. Kapan kita tenggelam? Saat kita takut. Betul gak? Ketakutan itu sering menghalangi untuk kita melihat pertolongan dan kuasa Tuhan. Saya ulangi. Ketakutan sering membungkam, menghalangi untuk kita bisa melihat pertolongan dan kuasa Tuhan. Ketakutan adalah frekuensi iblis untuk bekerja. Tapi iman adalah frekuensi firman Tuhan untuk bekerja, teraktivasi dalam kehidupan kita. Kita mau frekuensinya siapa? Takut atau punya iman? Saya suka di terjemahan Message Bible. Dikatakan gini, but when he looked down. Jadi pada waktu Petrus jalan, dia mulai lihat ke bawah. Itu Message Bible. Lalu terjemahan yang lain mengatakan dia mulai menyadari ombaknya tinggi. Pak, lihat dong Pak. Pak, realitasnya kayak begini Pak. Ini yang saya share. Saya dapat sesuatu nih. Dengar ya Bapak Ibu ya. Yesus suruh Petrus datang ke tempatnya. Bukan dengan ditenangkan ombaknya dulu. Ditenangkan badainya dulu. Enggak. Tenangkan dulu terus Petrus jalan. Wah enak itu. Betul enggak enak ya? Dibiarkan badai tetap ada. Gelombang tetap ada. Tetapi Petrus bisa berjalan di atasnya. Jangan minta ditenangkan dulu. Saya kok yakin Tuhan pengen kita berjalan di atas badai dan gelombang yang tinggi. Itu lebih heroik daripada tenang.
Lebih baik gelombangnya ada, tapi kita tetap fokus kepada Tuhan. Nangkep Bapak Ibu? Tadi waktu saya duduk di situ, Tuhan jatuhkan ayat ini. Bukan ku tenangkan dulu, tapi keberanianmu melangkah. Tegar, fokus kepada iman kepadaku. Wow, dahsyat ya. Dalam terjemahan The New Living Translation berkata, take courage, teguhkan hati. I am here. Gak usah takut dengan apapun karena Tuhan ada di new normal ini. Saudara mau dagang, saudara mau berusaha apapun, saudara mau ke gereja, mau ke pasar, gak usah takut. Tapi kita juga jaga protokoler kita, jaga kesehatan kita. Jangan diuji malahan semuanya ya. Aku udah takut tanpa masker gitu ya. Ya jangan, itu mencobai Tuhan namanya. Itu nomor satu ya. Kapan kita tenggelam? Saya tekankan di sini lagi ya. Saat kita sadar ombak lebih tinggi dari kuasa Tuhan. Saat saudara sadar ombakmu lebih tinggi, ketakutan datang, tenggelam akan terjadi. Virus yang tidak nampak aja saudara percaya, harusnya saudara juga percaya Tuhan yang tidak kelihatan, yang punya kuasa atas segalanya. Amin. Come on. Saya pengen saudara melihat ada kuasa yang menyertai saudara. Jangan dilihat datanya, saudara lihat data yang mati. Saudara lihat pertolongan data Tuhan, mujizat Tuhan yang luar biasa atas hidup Anda. Baca Alkitab, ribuan, jutaan Bapak Ibu. Jangan kecilkan Tuhan yang besar hanya karena masalahmu yang jadi besar. Itu yang nomor satu. Nomor dua, fokus pada apa yang ada di depan kita. Fokuslah akan apa yang ada di depan kita. Bilangan 11 ayat 5. Kita teringat kepada ikan, makanan di Mesir, gak bayar lagi. Ketimun, semangka, bawang prei, merah, bawang putih, bawang bombay, pizza, burger dan segala macam. Mereka tuh membandingkan new normal yang mereka hadapi dengan yang kemarin-kemarin. Enak ya kalau nggak ada ini ya, kita bisa cipika-cipiki jajan bareng di mall. Sekarang ibadah diatur, kerja diatur, ke pasar aja diatur. Yang ganjil boleh buka, yang genep nggak boleh buka. Ada yang kayak gitu? Kapan hari Lani tanya sama saya, ganjil genep pasar tuh gimana ya? Ternyata nomor pasarnya, nomor kios. Nomor kios yang ganjil hari buka, besok tutup, gentian gitu. Enak ya zaman yang dulu. Realitasnya sekarang bukan di dulu Bapak Ibu, realitasnya sekarang ada di zaman sekarang. Betul enggak? Mari kita lebih fokus hidup ini. Filipi mengatakan begini dalam Filipi 3 ayat 13. Firman Allah yang hidup. Saudara-saudara, saya belum lagi menjadi seorang yang diharapkan. Paulus nih. Aku belum seperti yang diharapkan, tapi aku mencurahkan segenap tenaga saya untuk perkara ini. Apa? Melupakan yang telah lalu. Anda mau masuk new normal? Lupakan yang sudah. Melupakan yang sudah, ayatnya berkata dengan segenap tenaga aku curahkan. Saya tahu memang gak gampang tiba-tiba kebiasaan masa lalu dipotong dan disunat. Saya tahu gak gampang. Masalah kehidupan masa lalu Bapak Ibu, saya tidak tahu apa yang perlu Bapak Ibu bereskan kalau saudara mau masuk ke dalam kehidupan newborn, kelahiran baru, new normal. Gak gampang. Benar ya, butuh perjuangan. Tapi ini yang Alkitab katakan, aku mau fokus. Dengan apa? Saya mau kutip terjemahan Message Bible ya. Got my eyes on the goal. Aku mau arahkan pandanganku kepada goal, sasaran. Terima kasih buat PSC yang udah bawakan satu bola ya. Nah, ini bola sepak. Kalau kita main bola Bapak Ibu, kalau enggak ada goalnya, gak ada sasarannya, saudara cuma bermain-main aja dalam hidup ini, betul gak? Saudara giring bola kemana-mana, tapi kesana-kesana. Gak ada batas waktu, betul gak?
waktu terbuang sia-sia, tenaga terbuang sia-sia, dan saudara gak dapat promosi. Tapi kalau saudara main, ada gawangnya, bahkan saudara bisa cetak gol dengan keren yang luar biasa. Semua mata melihat, saudara bisa dibanderol nilai sepatu saudara dengan sekian M. Itu yang terjadi dengan pemain-pemain sepak bola yang hebat. Artinya gini, sebelum kau lari, tentukan golnya. Lari tapi gak ada golnya. Wow, ayo kita balapan 17 Agustus ya. Balapan lomba lari kampung. Startnya mana? Startnya sini. Finishnya hambuh terserah gitu ya. Ya gak bisa kayak gitu. Finishnya di mana? Bahkan saudara saat saudara Google Map aja, saudara perlu ketik tujuan saudara. Begitu ketemu tujuan, kerahkan semua tenaga, uang, dana, daya untuk tujuan kita. Nah, itu yang diajarkan Paulus untuk new normal. Kata melupakan dalam bahasa Yunani dipakai kata epilantanomenos, yang artinya menjadikan lupa dengan sengaja, tidak mengingat-ingatnya lagi. Apa yang dilupakan oleh Paulus? Yang dilupakan Paulus adalah kebanggaan-kebanggaan masa lalu. Dia adalah orang Yahudi, puasa, dia kerjakan semua hukum dikerjakan. Itu dibanggakan. Wah, dulu saya gini-gini. Sekarang Paulus berkata, sekarang ku anggap itu jadi sampah dan aku mau melupakan. Saya mau tanya, 2 minggu yang lalu saudara buang apa di tong sampah? Masih ingat? Enggak ada yang ingat. Kemarin saudara buang apa? Ada beberapa mungkin ingat. Tapi itu sudah tidak ada pada saudara. Dan itu mungkin sudah ada di Putri Cempo. Itu tempat di mana sampah-sampah kota Solo ada di sana. Nah, menarik sekali karena waktu Paulus mengatakan melupakan masa lalu, kotoran-kotoran itu dipakai kata bukan sampah sebetulnya. Dalam bahasa asli dipakai kata itu adalah kotoran hewan. Jadi kalau itu kotoran hewan, nggak mungkinlah kita pelihara dan kita koleksi, nggak ada. Kotoran hewan tuh dibuang, pokoknya dibuang selesai, udah dilupakan. Nah sama seperti itu Bapak Ibu, kalau saudara ingin sesuatu yang baru, lupakan yang sudah-sudah. Udah mulai sesuatu yang baru, bergerak dan mulai fokus di depan saudara, nggak usah lihat ke belakang. Coba dulu aku nggak dipecat, coba kerjaanku kayak gini, coba aku nggak main judi, coba aku begini-begini. Itu cuma berandai-andai saja Bapak Ibu. Fokuslah akan apa yang ada di depan saudara. Hadapi bersama dengan Yesus di new normal ini. Dan lihat, gol-gol cantik akan kita tendangkan. Dan saudara akan mendapatkan poin-poin yang indah. Ada satu orang, namanya Cortex, Hernando Cortex. Ada satu cerita di mana dia menaklukkan, sekarang namanya Meksiko. Waktu itu dia diperkuat oleh 100 pelaut dan 500 pasukan bersenjata. Dengan tujuan menaklukkan suku Aztec. Suku ini punya tambang emas yang diincar oleh Cortex ini. Begitu sampai di pelabuhan, Cortex memotivasi pasukannya. Dan begitu ia mendarat, langsung dia ngomong gini. Bakar semua kapal kita. Gak ada cara apapun kita kembali ke kampung kita. Kita di sini hanya 2 pilihan. Mati atau sukses. Mau mati atau sukses? Sukses. Mau mati atau sukses? Sukses. Wow, itu kan membakar sekali pasukan yang ada. Dan ternyata dengan pasukan yang dia punya, akhirnya bisa menduduki tempat ini Bapak Ibu Saudara sekalian. Dia bakar semuanya. Keren loh ini. Gak ada langkah kembali, tapi fokus ke depan. Ketakutan ya dihadapi. Mau balik apa? Oh, kapalnya udah dibakar, dihabiskan semua. Saya berharap saudara tidak keluar dari tracknya Tuhan. Berlarilah dan fokuslah. Di Thailand ada gerai yang cukup terkenal. Namanya Mr. Sandwich. Dia seorang miliarder dari Thailand. Jatuh miskin. Waktu pasca kerusuhan 97, 98 Indonesia juga pernah di situ. Ia menjadi penjajah sandwich
akhirnya dari seorang miliarder. Dia kehidupannya super mewah, pengembang properti dan pemain saham yang cukup terkenal. Sehari semalam bisa menghabiskan 2M. 2M habis. Gila ini orang. Saat krisis, bank kemudian menyita propertinya. Namun ia juga masih berhutang 180M. Dan dia sempat depresi, cuma gak bunuh diri seperti teman-temannya. 97-98. Saya pernah mengalami krisis di sini. Sirfat kemudian menyalahkan dirinya karena terlalu rakus berhutang dalam berbisnis. Lalu dia juga rakus dalam arti hidup dalam kemewahan dan menghamburkan dalam perjudian. Ia kemudian menjual sandwich keliling dari miliarder punya karyawan, keliling kampung bersama dengan anak-anak kecil dijualnya. Hari pertama laku 40 sandwich. Hari pertama. Sejak tulisan ini saya kutip. Ia pernah dikejar-kejar karena berjalan di jalan-jalan. Pernah sempat dikejar-kejar kalau di sini Satpol PP. Karena memang daerah itu tidak boleh dibuat untuk jual beli. Tapi kini usahanya sudah bernilai lebih dari 45M. Itu yang terjadi. Dari 40 sandwich sekarang usahanya udah 40M. Meluas menjadi usaha restoran, minuman kering, dan beberapa makanan-makanan yang lain. Moto Mr. Sandwich adalah ini, lebih baik bangkrut daripada mati. Keberhasilannya didukung karena kemampuannya mengatur emosinya yang negatif. Rasa malu, rasa nyesel, rasa apa lagi? Rasa depresi, rasa stagnasi, menyalahkan diri terus menerus. Dia mampu memanage konflik dalam batinnya dia. Sehingga dia bisa membangun masa depan. Karena itu ia menyelesaikan masalahnya dan dia berkata gini. Fokus pada kegagalan justru akan membuat kita bertambah gagal. Fokuslah kepada masa depan. Kalau saudara fokus ke sini, saudara akan tinggalkan yang di sana. Tapi kalau saudara mulai fokus ke sini, otomatis yang di sini tidak kau fokus, lalu otomatis kau akan tinggalkan. Betul gak? Fokus apa yang ada di depan saudara. Fokuslah, fokuslah. Karena itu penting dalam kehidupan ini. Itu nomor 2. Ketiga, optimis dan berani mencoba. Optimislah dan berusaha untuk berani mencoba apapun di hari-hari seperti ini. Saya mau tunjukkan satu ayat terakhir, saya minta teman-teman boleh siap. Di Matius tadi 14 ayat yang ke-28. Pada saat Yesus berjalan di atas air, Petrus berseru dan menjawab dia, Tuhan, apabila engkau itu, suruhlah aku datang kepadamu. Lalu Yesus berkata, datanglah. Nih, Yesus datang, Petrus ngomong, kalau itu engkau, suruhlah aku datang kepadamu. Petrus berdoa dengan harapan dia juga bisa berjalan. Lalu Tuhan ngomong begini, datanglah. Hati-hati dengan doa saudara ya. Ini Petrus berdoa jalan, begitu Tuhan ngomong jalan. Nah dia harus keluar dari perahu dengan berani. Bukankah kita pernah berdoa? Doanya seperti ini. Hidup kok kayak diperes kayak mesin. Kerja terus. Kapan liburnya? Buka kalender selalu yang dilihat tanggal merah. Buka kalender yang dihitung tanggal merahnya kapan bulan mana yang paling banyak. Sekarang saudara libur terus menerus bahkan bertanya kapan masuknya. Anak-anak dulu sekolah, kerjaan banyak gini-gini. Oh enggak libur. Kalau libur seneng banget. Sekarang begitu banyak libur anak-anak pengen sekolah. Saudara dulu berdoa. Bapak tuh nek pulang sampai lembur-lembur. Kerja luar kota terus. Sekarang bapaknya di rumah terus. Bukankah itu dari doa-doa kita? Kalau Tuhan izinkan ini terjadi. Jangan-jangan bukan untuk jawab doa Bapak Ibu saja. Tapi dia bawa
dan jawab doa orang-orang di bumi ini yang memang udah sekarat dan memang harus di restart itu tadi. Dan kalau Tuhan izinkan itu, jangan takut, datanglah. Petrus gak ada kan, tenangkan dulu dong. Biar aku gak ketakutan, gak seperti itu. Tuhan ngomong datang. Datang itu butuh keberanian. Tuhan gak tenangkan dulu baru saudara datang. Ininya masih ada. Biar saudara lihat mujizat dan kuasa Allah atas hidup saudara. Gitu, nangkap ya. Saya mau sentil saudara pada hari ini bahwa jangan takut. Karena hari ini, minggu-minggu ini, bulan ini, Tuhan mau kau berjalan di atas air. Ya. Oh, saya mau Pak pulang dari sini ke Bengawan Solo. Dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Mungkin pakai handphone. Ting 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 kayak TikTok. Kalau ndak ada firman, tenggelam. Pastikan setiap langkah keputusan kita itu karena ada suara, datanglah kemari. Kalau suaranya udah datang, go dan jalan. Tapi ada badai Pak, tapi belum tenang. Ya memang belum tenang. Biar kau lihat kuasa Tuhan yang bekerja atas hidupmu. Yang penting bukan badainya yang tenang. Yang penting bukan lautnya. Hatimu yang tenang. Pikiranmu yang tenang. Begitu ini tenang, itu bisa jalan. Waduh, luar biasa. Yang ketiga, optimis dan berani mencoba. Optimis itu adalah orang yang selalu berpengharapan dan selalu berpandangan baik terhadap segala yang dikerjakan dan dilalui. Miliki pikiran optimis, pikiran positif, dan yakin. Besok kalau saudara keluar kota, saudara bekerja, optimis, yakin. Yakin itu bukan karena nekat, enggak. Karena Tuhan yang suruh aku berjalan di atas air. Kau akan lihat di tengah krisis, tapi ada sesuatu kuasa. Bahasa Cina, krisis itu dari kata weiji. Weiji itu ada dua kata, wei dan ji. Wei itu memang bahaya, krisis itu memang bahaya. Tapi saya mau katakan ada ji-nya. Apa itu? Peluang. Tinggal Anda lihat, krisis itu peluang. Kayak gini nih, peluang bisnis, peluang saudara lakuin sesuatu, atau sebuah krisis. Krisis yang berakhir kritis. Beda. Kritis itu udah sentik-sentik. Tapi kalau cuma krisis, gampang. Tapi ini kondisinya udah kritis banget Pak. Justru yang kritis pun Petrus berkata, help me Lord. Save me, tolong saya. Tuhan mengulurkan tangan, titik jatuhnya Yesus. Jatuhnya Petrus dengan titik Yesus berdiri. Seuluran tangan, gak jauh-jauh. Yesus mengasihi Anda. Kuatkan dan teguhkan Anda. Dan percaya, fokus akan apa yang ada di depan kita. Dan optimis. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama. Engkau sanggup mengadakan segala yang ku perlukan menurut kehendak-Mu. Terjadilah. Engkau sanggup, katakan, melakukan. Engkau sanggup mengadakan segala yang ku perlukan menurut kehendak-Mu. Terjadilah. Bapa, kami berdoa, kami tidak minta air itu tenang, kami tidak minta badai itu tiba-tiba hanyut dan tiba-tiba terkendali. Kalau Tuhan izinkan itu terjadi, izinkan kami berjalan di tengah-tengah
ketidakmustahilan ini. Dan kami lihat ada tangan Tuhan yang menyertai. Tangan Tuhan yang bersama kami itu yang membuat kami teguh. Panggilan firman-Mu yang membuat kami kuat. Fokus kepadamu, bukan fokus kepada ombak dan badai. Akan membawa kami pada tempat di posisi Tuhan berdiri. Dan tempat di mana itulah kami juga pengen kami berdiri di situ. Roh Kudus tolong kami. Teman-teman diberkati dan diberikan hikmat untuk mengatur bisnis mereka lebih dan lebih lagi. Tuhan akan pulihkan ekonomi baik Indonesia, ekonomi kami. Tuhan pulihkan sekolah, pulihkan semuanya. Berangsur-angsur new normal dengan keteguhan hati dan kepercayaan kepada Tuhan. Dan kepercayaan itu membangun sebuah masa depan yang penuh dengan harapan. Kami rindu Tuhan, ada iman percaya kepadamu. Kami rindu kami tetap fokus kepadamu dan meninggalkan semua kotoran dan sampah-sampah ini. Kami mau pandang salib Tuhan. Tuhan memberkatimu, Tuhan menyinarimu dengan kasih dan anugerah-Mu. Dibuat kaya dan berlimpah sehingga kau menjadi berkat. Anak cucumu diberkati, sekolah dan kuliah, masa depan pekerjaanmu disertai Tuhan. Badai boleh datang, tapi justru kau melihat kuasa Tuhan. Angkat tanganmu dan terima berkat Tuhan. Tuhan memberkatimu, menyinarimu dengan kasih dan cinta. Kasih Bapa yang tidak pernah berubah. Justru semakin tajam Yesus melihat hidupmu dan berkata, datanglah. Ini aku, tenang, ini aku. Dan Roh Kudus menyertaimu, membuat keputusan-keputusan dengan kreativitas. Dalam nama Yesus, minggu ini menjadi minggu kemenangan, minggu damai, minggu anugerah yang besar bagi kami. Haleluya. Amin. 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 Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. God bless you. God bless you.